Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas lesson 4 strip 1 mengenai apa yang dimaksud dengan metode. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama membahas kode struktur di dalam kelas, memulai objek atau menginisiasi sebuah objek, memahami manfaat dari metode atau metode, menggunakan operator titik atau dot operator untuk mengakses field dan metode sebuah objek, memasukkan atau menyuplai argumen ke sebuah metode, dan yang terakhir menghasilkan nilai atau return, mengembalikan nilai dari sebuah metode. Kita masuk yang pertama yaitu kelas yang bakalan Anda temui ya. Di dalam pengembangan Java, Anda akan menemui banyak kelas untuk beragam jenis objek, termasuk kelas yang Anda tulis sendiri, kelas yang ditulis oleh orang lain, dan kelas yang termasuk dalam Java. Kelas ini menguraikan hal-hal berikut dari objek, property atau field, dan behavior atau perilaku atau methods. Sasaran dari pelajaran lesson ini adalah untuk memberikan Anda pemahaman mengenai cara bekerja dengan kelas, field, dan metodenya. Sisanya dari section lesson ini akan menjelajahi kelas-kelas penting yang diberikan atau disediakan oleh Java. Kita akan mulai dengan explore kelas dan metode sedikit lebih dalam. Di exercise 1, latihan 1, bagian 1, mari kita lihat skenario dan lihat bagaimana kita dapat membuat model komponen yang terlibat. Ini adalah ulang tahun Alex. Anda telah mengatur satu kelompok yang terdiri dari 8 teman untuk merayakannya di restoran lokal. Ketika saat pesta itu Anda menerima tagihan dan tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah yang harus mereka bayar. Anda hanya tahu total setiap orang sebelum pajak 5% dan tip 15%. Tapi Anda beruntung, Anda membawa laptop dan diminta untuk menulis program yang menghitung total setiap orangnya. Jadi di latihan 1 bagian kedua, import dan edit project tip 01. Berikut yang harus dibayar oleh setiap orang sebelum pajak ya, 5% dan tip 15%-nya. Ada 8 orang tadi ya, sesuai dengan skenario tadi. Ada 8 orang, 8 teman yang merayakan di restoran lokal. Masing-masing di situ sudah diketahui harga yang harus dibayar, persen 1 sampai persen 8. Persen 6 Alex sendiri. Dan nantinya di exercise 1 bagian ketiga, program Anda itu akan menghasilkan output seperti ini ya. Persen 1 yang tadi $10 jadi $12. Ya, itu akan ada pajak dan tipsnya gitu ya. Sekarang kita masuk ke modeling objek atau pemodelan objek ya. Anda mungkin sedikit tertarik untuk membuat model dari total setiap orang tadi dengan menuliskannya seperti ini ya. Public class tip 01 misalnya ya. Kelas utamanya ini ya, karena ada main ini ya. String arts di Java kan seperti itu ya. Double persen 1 10, double total 1 sama dengan persen 1 kali 1 ditambah 0,5% ditambah 0,15 atau 15% tadi. Ya, jadi nanti sistem outprint-nya akan menghitung total satunya berapa yang harus dibayar dari persen 1 ini. Persen 2 demikian sama. Dan seterusnya. Pemodelan yang lebih banyak lagi di objek itu. Jika Anda perlu membuat model 2 tamu makan malam, Anda mungkin tertarik untuk menyalin, menempelkan, dan mengganti nama. Ya, pasti itu pemikirannya ya. Tetapi bagaimana kalau kita memerlukannya untuk mewakili 1000 tamu? Ya, 1000 tamu. Jadi yang ini tadi, ya,
Tapi bagaimana tadi? Bagaimana jika Anda perlu menghitung 1000 tamu? Ya, mungkin Anda berpikir bisa saja saya copy paste dan rename dari 1000 tamu itu, jadinya Anda melakukan copy paste dan rename 1000 kali. Apakah benar seperti itu? Bagaimana jika salah satu teman Anda lupa membawa dompet, dan bagaimana jika Anda melakukan kesalahan dengan rumus Anda? Nah, mungkin Anda juga berpikir lagi, saya perlu membuat 1000 edit, dan harusnya ada cara yang lebih baik lagi. Ya. Sampai seperti ini orangnya ya. Ada variabel. Ya, variabel ini menawarkan fleksibilitas. Jadi jika tarif pajak atau persentase tip itu harus diubah, kita tidak perlu melakukan 1000 pengeditan. Kita cukup mengedit setiap variabel hanya sekali saja. Seperti ini ya, ada pajak dan tip itu kita sudah tetapkan ya, 0,5, 0,15. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya tadi, pajak dan tipnya ditulis di sini. Kalau ada perubahan, apakah kita akan mengubah satu persatu? Ya. Meskipun ada find and replace, tapi bukan itu esensinya atau urgennya atau nilai dari ini variabel ini ya, arti maknanya ya. Jadi sekali kita sudah buat tetapkan sebuah variabel, kemudian diberi nilai sekalian ya. Jadi nanti ketika menghitung total yang harus dibayar oleh person 1 itu 1 ditambah tax atau pajak ditambah tip. Tadi berapa taxnya ini? 0,05, ini 0,15. Seterusnya seperti itu ya. Ini variabel yang ditawarkan tadi, yang menawarkan flexibility ya. Metode juga menawarkan fleksibilitas yang serupa. Jadi ada perilaku matematika dan pencetakan yang sama yang akan diulang ya. Logika ini dapat ditulis sekali dalam metode ya. Jadi tadi sama yang ini, kemudian ini double persen 1 10. Ya, ini ada beberapa yang selalu diulang ya untuk menghitung total bayar yang harus dibayar oleh per orang itu ya. Yaitu double total 1 sama dengan, atau double total lah sama dengan persen 1 ini sama. Anda perhatikan yang ada di kotak ini ada persamaan, ada ya. Rumusnya, kemudian sistem out-nya juga sama. Bedanya apa yang dicetak di situ ya. Yang dicetak ini total 1, ini total 2. Nah, yang dihitung persen 1, persen 2. Nah, itu nanti bisa melalui metode ya. Kita cukup buat 1 kemudian dipakai berkali-kali gitu kan. Kapan kita menggunakan metode itu? Sebaiknya Anda menuliskan metode jika Anda yang pertama merasa Anda mengulangi baris kode yang serupa, termasuk penghitungan seperti tadi ya. Dan Anda juga perlu menguraikan perilaku objek atau behaviornya. Cara menggunakan metode utama dikenal sebagai pendorong atau driver, penggerak ya. Metode utama itu sebagai penggerak, gunakan untuk menggerakkan kejadian di program atau event dalam sebuah program, dan gunakan juga untuk mengakses bidang atau field dan metode atau kelas lainnya. Metode utama tidak menggambarkan, atau main method itu tidak menggambarkan perilaku objek tertentu. Pisahkan dari kelas objek Anda, gunakan hanya satu metode utama untuk setiap aplikasi. Seperti apakah kelas objek itu? Kode harus sesuai dengan format berikut. Mari kita lihat cara mendapatkan kodenya seperti ini ya. Public class kalkulator misalnya. Di sini ada property, nanti ada behavior. Nah, ini adalah bentuk dari format kelas ya. Kelasnya kalkulator. Nama kelasnya apa? Kalkulator. Kemudian di dalamnya pasti ada property dan behavior. Setelah itu kita coba di dalam codingnya. Pindahkan field dari metode utama. Ya. Metode utama kan ini ya. Ini pindahkan fieldnya tadi dari metode utama main art ini tadi dipindah ke sini. Public double tag 0,5, public double tip 0,5. Dan public double original price, ya, harga aslinya itu $10. Ini menjadi local variable yang menjadi field atau ya field. Local variable yang tadi sebelumnya menjadi field seperti ini di dalam kelas kalkulator. Kemudian langkah kedua, pindahkan perilaku atau behavior yang berulang dari metode
utama atau main metodenya tadi. Dari sini ini ya yang tadi sering digunakan berulang-ulang dari metode utama ini kita pindahkan ke dalam sebuah ini ya, kita hanya menuliskan metode ini dalam latihan berikutnya. Nah, jadi di sini nanti di dalam ini seperti yang berikut ini ya. Nanti kita akan hitung di sini. Nah, kita akan memindahkannya di sini. Cuma nanti ini ya. Kita akan menuliskan ini di latihan berikutnya. Langkah ketiga, hapus metode utamanya ini, hapus metode utamanya. Dan yang terakhir kita coba berhasil ya. Ini. Ini sudah jadi satu kelas. Ada field atau property di sini. Kemudian ada metode public void find total ya. Jadi dia nanti menghitung total setelah pajak dan tipnya dan dicetak nilai totalnya itu. Ini selesai dari metode. Ini adalah metode D-nya namanya find total. Di manakah sekarang saya harus meletakkan main metodenya ya. Yang tadi letakkan metode utama di kelas lain saja seperti test class ya. Kemudian metode utama atau main method itu menggerakkan aksi dari sebuah program. Metode utama membuat instan objek. Metode utama memanggil bidang instan dan metode dengan menggunakan operator titik. Variabel untuk objeknya, ini ada beberapa tipe data, kemudian ada nama-namanya, ada value-nya. Kita lihat di sini perbedaannya. Objek seperti primitif dinyatakan oleh variabel. Kebanyakan atau sebagian besar objek memerlukan kata kunci baru saat dimulai untuk membuat instan baru. Ini disebut memulai objek. Ada pengecualian seperti objek string yang tidak memerlukan kata kunci baru, tidak menggunakan new ya. Yang string ini ya. Yang lainnya scanner ini new, ini anak objek. Berikutnya bagaimana cara menggunakan dot operator atau operator titik. Letakkan operator titik itu setelah nama variabel untuk mengakses field atau metode ya. Jadi kita buat ini setelah buat kelas ini ya, kalkulator tes ini. Nah, maaf, setelah buat kelas yang ini kalkulator aja, kemudian ada kelas utamanya di sini kalkulator tes ya. Di kalkulator tes itu di situ memanggil yang pertama ini ya, itu menciptakan objek new kalkulator ini dari kelas kalkulator yang ada di bawah ini ya. Kalkulator diinstansiasi dalam sebuah objek namanya calc ini ya. New kalkulator nanti calc itu dot apa? Dotnya itu adalah biasanya dotnya metodenya ya, dot metodenya atau variabelnya juga bisa. Dot metodenya calc dot print tip ini dia akan memanggil print tip ini di sini menyetak tipnya. Kemudian calc dot tip itu untuk variabel atau field atau property tip yang ada di dalam kelas kalkulator itu diberi nilai yang semula 0,15 diganti menjadi 0,10. Kemudian dicoba di print tip lagi, hasilnya nanti 0,10. Latihan kedua, bagian pertama import dan buka project tip 02, lengkapi metode find total seperti yang seharusnya ini ya, menghitung total berdasarkan bidang pajak, tip dan original price, mencetak total seseorang. Ya, exercise 2, latihan 2, bagian 2 dari metode utama atau main method, mulai objek kalkulator atau inisiasi sebuah objek kalkulator bernama calc. Ini penjelasannya tadi. Amati NetBeans setelah mengetik calc ini. Akses field dan metode objek ini untuk mencetak total bagi setiap orang di pesta ulang tahun ini. Ubah tip dan pajak jika Anda memilih nilai yang berbeda. Kita menuju topik yang berikutnya yaitu meneruskan nilai ke metode atau ke parameternya. Apa yang mungkin Anda tulis seperti ini? Anda mungkin telah menulis program Anda seperti ini. 2 baris diperlukan untuk setiap orang dan lebih banyak baris jika Anda memutuskan untuk mencetak nama atau mengubah nilai pajak atau tip.
Ini untuk yang kelas utamanya tadi. New kalkulator ini dibuat ini dan dibuat ini. 10, 12. Original price-nya diganti. Akan menjadi lebih fleksibel, namun pekerjaan yang sama juga dapat dilakukan dalam satu baris. Juga berbahaya untuk menulis program yang menghasilkan secara langsung. Anda akan belajar hal ini nanti. Sasaran lesson ini adalah mempersiapkan Anda bekerja dengan kelas penting yang disediakan oleh Java. Ya seperti ini ya, kalau ini original price itu sangat berbahaya karena dia akan mengakses field secara langsung. Masih ingat dengan ini J option pen ketika Anda menambahkan literal string dengan type something ke panggilan metode, kita masuk atau mengirim argumen ke metode tersebut. Argumen ini mengubah J option pen yang dihasilkan. J option pen.show input dialog ini ya. Argumennya ini. Itu yang dimaksud argumen. Kapan metode dapat menerima argumen? Anda akan menemukan banyak metode yang dipengaruhi oleh argumen. Namun metode harus ditulis untuk menerima argumen. Jika tidak, pengompilasi akan mengajukan keluhan. Metode perhitungan ditulis untuk tidak menerima argumen. New kalkulator kemudian calc ini dot calculate ya, langsung ditulis argumennya di sini. 3,20 ini file, ini good ya. Kenapa? Karena memang belum ada argumennya. Ya. Ya boleh langsung seperti ini. Metode argumen animasi. Animation ya. Tetapi metode perhitungan ini ditulis untuk menerima dua argumen. Argumen pertama harus berupa in, kemudian argumen kedua harus berupa double ya. Kalkulator kayak ini seperti ini. Argumen pertama harus in, argumen kedua harus double. Dan metodenya seperti ini ya. Jadi kalau ada argumennya berarti metode kemudian dalam kurung in x double y. Ya. Nanti ini yang akan dilemparkan masuk ke dalam dalam kelas atau metode, dalam kelas itu untuk dihitung ya. Supaya lebih fleksibel. Variabel in x ini ditetapkan untuk sebuah nilai yang 3 tadi, variabel double y ditetapkan nilai 20 tadi. Urutan argumen sangat penting. Apa yang terjadi jika kita membalik urutan argumen? Ya, kita akan mendapatkan kesalahan kompilasi pastinya ya, karena yang pertama harusnya integer dan yang kedua double. Di sini ada integer x tidak dapat diberikan nilai double karena argumen pertama itu harus sebuah integer, argumen kedua double. Seperti ini. Di latihan ketiga, bagian 1, import dan buka project tip 03 dari main method. Gunakan instan objek kalkulator dan berikan argumen ke find total untuk mencetak total bagi setiap orang. Petunjuknya, amati metode find total dalam kelas kalkulator untuk mengetahui berapa banyak argumen yang diterima oleh metode ini. Siapa pemilik dari setiap total? Ubah metode find total untuk menerima argumen string, nama argumennya ya. Gabungan pernyataan cetak agar menyatakan nama. Amati komplain atau keluhan dari NetBeans di metode utama atau main method dan revisi panggilan metode find total Anda. Argumen dan parameter. Metode. Ya, metode argumen dan parameter. Sebuah argumen adalah nilai yang diteruskan selama panggilan metode seperti ini ya. Kalkulator, calc, new, calculate 3,20 atau calc hitung sama dengan berapa yang dihitung. Misalnya 2 tambah 3 nanti itu rumusnya gitu ya. Dan ini harusnya dicetak 1,5. Sebuah parameter adalah baris yang adalah variabel yang ditentukan dalam pernyataan metode ini variabel. Nah, ini adalah variabelnya.
parameter method atau method parameters ya. Contohnya, metode dapat memiliki angka atau jenis parameter apapun seperti ini. No parameter, ini calculate, kemudian no parameter, tidak ada parameternya. In x berarti x bagi 2 tidak kosong. In x double y, x bagi x y juga seperti itu. X y z, ini y z. Cakupan parameter atau skupnya, metode harus diberitahu apa yang harus dilakukan terhadap argumen yang mereka terima. Anda melakukannya dengan menggunakan parameter metode. Parameter metode adalah variabel yang ada dalam seluruh cakupan metode. Parameter dibuat dalam pernyataan metode. Lingkup mengacu pada block of code yang menjadi kepunyaan suatu metode setelah deklarasi. Ini ya skupnya ya. Membuat referensi parameter metode. Variabel bisa direferensikan dimanapun dalam blok yang dinyatakan. Variabel tidak bisa diarahkan keluar blok tempat dinyatakan atau sebelum dinyatakan. Seperti ini, public void, calculate, ini seperti ini, aman. Bagaimana dengan ini, calculate 2, kemudian system out println 2 kali x. Ya, x itu apa? Kalau di sini kan x-nya ini, y-nya ini. Ya, ini ketinggalan berarti nanti. Ya, nanti akan ada kesalahan yang kedua itu. Yang terakhir, mengembalikan atau return nilai dari sebuah metode. Untuk skenario berikutnya yaitu menemukan total jumlah. Teman Anda terkesan dengan betapa banyak yang Anda pelajari dari kursus dasar-dasar Java. Alex bertanya berapa seharusnya total dari seluruh meja. Mengetahui jawaban atas pertanyaan ini akan membantu memastikan setiap orang yang telah berkontribusi dan bahwa server telah menerima jumlah yang benar. Bagaimana cara menyatakannya dalam kode Anda? Berikutnya menambahkan total. Cara lain untuk memikirkan hal ini yaitu saya telah menghitung nilai dalam metode. Oke. Namun nilai tersebut disimpan sebagai variabel yang tidak bisa ada di luar cakupan blok metodenya. Bagaimana cara mengeluarkan nilai ini? Seperti ini. Pertama menambahkan total. Untuk public class kalkulator testnya tidak ada perubahan. Untuk public class kalkulatornya di find total, di situ ada double total. Ya. Ya. Di situ ada hahaha. Coba kalahkan saya itu tulisannya di situ ya. Masih kaitannya dengan menambah total, jika Anda memikirkan menulis program seperti ini, kalkulator ini. Anda setengah benar, namun NetBeans memberi Anda kesalahan berikut ini. Jenis void tidak diizinkan di sini. Apa yang dimaksud dengan jenis void atau void type? So input dialog adalah metode jenis string. Metode ini menghasilkan nilai yang dalam disimpan sebagai string. String input sama dengan the option pen so input dialog times type something. This is a string. Kemudian metode jenis void tidak dapat mengembalikan nilai. Tidak ada nilai yang disimpan setelah metode void dipanggil. System out println is void type method ini ya. Jadi tidak ada nilai yang disimpan setelah metode void dipanggil. Metode jenis void ini tidak dapat mengembalikan nilai. Metode return types. Variabel dapat memiliki nilai dari berbagai jenis. Short, in, string, double, long, boolean, char, float, byte, kalkulator. Panggilan metode juga akan menghasilkan nilai dari berbagai jenis. Kemudian cara membuat metode menghasilkan nilai, nyatakan metode untuk menjadi jenis return non-void. Gunakan hasil kata kunci dalam metode diiringi oleh nilai. Contoh metode return type, metode harus menghasilkan data yang sesuai dengan jenis return-nya. Ini ya. Ya, harus seperti ini. Metode return atau return method, contoh kode berikut itu memberikan hasil yang setara.
public start point, main args utama, kemudian 61 desert 61 ditambah 2. Ya, 3. 61 tambah 62 berarti 3 ya. Hasilnya begitu. Sedangkan yang di berikutnya, yang kode berikutnya in612, kemudian di set sum 1,2. Sistem out print learn result ini ada public static in ini. Sama dengan memainkan atasnya nanti. Passing argumen atau meneruskan argumen dan menghasilkan nilai. Yang pertama, nilai diberikan dari metode pemanggil ke metode pekerja. Objek metode ini. Nilai yang diterima oleh metode pekerja dan nilai yang dihasilkan ke metode pemanggil. Latihan 4 bagian pertama, edit solusi tip 01 yang ada di server, kemudian yang ada di e-learning-nya. Atau import project tip 04 juga boleh. Temukan dan cetak total seluruh tabel termasuk pajak dan tip. Anda harus mengedit find total sehingga itu akan mengembalikan lagi hasilnya nanti ya. Di latihan 4 bagian kedua, persen ke-8 lupa membawa dompet. Makanan Alex juga dimasukkan menjadi traktiran ulang tahun. Modifikasi find total agar biaya makan mereka dibagi sama rata dengan semua tamu pesta lainnya. Hitung ulang total seluruh tabel, angka ini tidak boleh diubah. Ringkasan tentang sintak metode atau metode sintak. Ini metode return type yang mengembalikan nilai, metode name. Ini adalah parameternya dalam kurung ini, dan implementasinya ini. Rangkuman, dalam lesson ini Anda seharusnya sudah belajar cara kode struktur di dalam kelas, memulai objek atau inisiasi objek, memahami manfaat metode, menggunakan operator titik untuk mengakses bidang atau field dan metodenya, memasukkan argumen ke sebuah metode dan menghasilkan nilai dari metode. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.